Oke, perhatikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Nah, berikutnya ya, di antara contoh ibadah hati adalah apa? Rasa malu, takut, atau bahasa Arabnya disebutnya apa? Khauf. Ya. Jadi khauf itu rasa takut yang ada di dalam hati kita. Dan rasa takut ini bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya bisa menjadi dosa, bahkan dosa besar, yaitu kesyirikan. Kalau kita meletakkan rasa takut kita bukan pada tempatnya, ya. Nah, rasa takut ini merupakan bagian dari sifat manusia, ya. Jadi setiap manusia ada rasa takut di dalam dirinya, di dalam hatinya. Nah, ini tidak mengapa. Ini hal yang lumrah, sesuatu yang menjadi tabiat, sifat bawaan manusia. Jadi setiap manusia memiliki rasa takut di dalam dirinya. Tetapi ada rasa takut yang kalau kita benar menunjukkannya, menempatkannya, maka rasa takut itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa? Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang suka menakut-nakuti itu adalah syaiton, menakut-nakuti kalian. Kata Allah apa? Maka janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman selalu memposisikan rasa takutnya, ya, paling besar rasa takutnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, takut ini terbagi menjadi dua, ya. Karena kadang kita sebagai manusia takut terhadap makhluk-makhluk tertentu. Apalagi kalau makhluk-makhluk itu diketahui membahayakan, bahkan bisa menghilangkan nyawa kita. Maka ini tidak mengapa kita takut. Supaya apa? Supaya kita hati-hati dan waspada. Contohnya takut kepada ular, ya. Nah, ini manusiawi. Siapa yang takut sama ular? Takut nggak? Takut. Kalau ada ular kita lari. Jangan ada ular kemudian kita dekati, kita elus-elus kepalanya kayak elus kucing. Yang ada kita mati. Jangankan kita yang tidak ahli, ya, yang pawang saja, pawang ular banyak yang mati. Ya, awalnya dia bermain dengan ular, dia ahli, ya, berkawan dengan ular. Tetapi kemudian ketika dia lengah, ternyata ularnya tiba-tiba mematok dia. Banyak berita kasus pawang ular justru mati oleh ularnya sendiri, ular kobra. Nah, jadi hati-hati kalau ada binatang-binatang yang membahayakan. Apalagi yang membahayakan? Kala jengking, apalagi gede kala jengkingnya. Biasanya masuk rumah kala jengking, ya, itu bahaya. Jadi dihindari. Atau apa? Buaya. Ya, misalkan kalian senang sekali berenang, mandi di kali, di sungai. Nah, tiba-tiba ada buaya. Maka kalian jangan kemudian tetap berenang. Wih, ada buaya, ayo kita samperin. Ya, yang ada kalian mati. Jadi rasa takut kepada makhluk-makhluk yang memang berbahaya, bahkan bisa menghilangkan nyawa kita, maka rasa takut ini adalah hal yang wajar, tidak tercela. Justru rasa takut ini bisa menyelamatkan diri kita. Jadi kita hati-hati dan waspada. Atau ada hewan buas lainnya, harimau, singa. Kalian misalkan pergi ke kebun binatang, di sana ada singa, ada harimau, kalian malah dekati, ya, dengan tangan kosong, mau memeluk,
halo harimau, halo singa. Karena takut sama Nah, nanti kalian diterkam. Ya. Terus takut juga, perhatikan. Dan juga kepada virus atau penyakit yang berbahaya yang menular, seperti pernah ya COVID di tahun 2019, 2020 Corona. Jangan kemudian kita sudah ada himbauan dari pemerintah, kemudian dari para ulama agar masing-masing orang berdiam diri di rumah, tidak banyak keluar karena lagi banyak virus menyebar. Jangan kemudian kita seenaknya sendiri keluar. Oh, aku kebal, aku bebas. Tidak boleh meremehkan penyakit atau virus yang berbahaya. Karena Nabi SAW, perhatikan, itu mengingatkan kepada kita firra minal majzum, firaraka minal asad. Jadi kalau ada sesuatu yang berbahaya, maka larilah kalian. Ya, kalau ada di sana tersebar penyakit kusta, penyakit yang berbahaya, penyakit yang lainnya yang menular, yang mematikan, ya, penyakit zuzam, maka kata Rasulullah, larilah kamu dari penyakit tersebut sebagaimana kamu lari dari kejaran singa. Ya, jadi ini perintah dari Rasulullah agar kita menghindari sesuatu yang berbahaya yang bisa menghilangkan nyawa kita. Atau di sana ada terkenal misalkan di daerah mana yang orangnya jahat-jahat, banyak begal misalkan. Enggak, misalkan di daerah sini ada enggak? Di Jakarta, di Tangerang, daerah mana yang banyak begalnya? Dulu di sana, di Depok itu di dekat UI. Tahu UI enggak? Universitas Indonesia. Di situ ada jalanan yang sepi di situ. Nah, pernah ada beberapa kasus katanya di situ banyak orang-orang yang dibegal. Maka jangan kemudian kalau kita sudah mendengar kabar-kabar ini, ya, maka jangan kemudian kita menjerumuskan diri ke sana, coba-coba, nanti jam 12, jam 1 malam aku ke situ nyobain, bener nggak ada begal. Pas jalan ternyata bener kalian dibegal. Nah, maka rasa takut kepada hal-hal yang seperti ini itu hal yang wajar, tidak tercela, supaya kita hati-hati. Tapi ada rasa takut yang itu adalah dosa, bahkan syirik. Ini dosa besar, tidak boleh. Seperti contohnya apa? Yang kedua, takut kepada manusia yang dianggap punya ilmu goib. Ya, misalkan di sana ada dukun, ya, kita takut sama dukun itu, takutnya berlebihan, takut disantet, takut disihir dan lain sebagainya. Tidak boleh, ya. Jadi harus berani kita, karena mereka tidak punya ilmu kekuasaan apapun kecuali atas izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru harus dilawan, ya. Jadi dusta kalau ada orang-orang yang mengaku punya ilmu goib. Kita tidak boleh takut kepada manusia yang seperti itu, ya. Kemudian apalagi takut kepada setan berlebihan, ya. Misalkan mau sholat di masjid berjamaah, terus di pohon itu ada yang ngasih tahu, itu di pohon dekat masjid, jalan ke situ, itu sering ada pocong, ada kuntilanak, ada gondoruo. Boleh nggak kayak gitu? Jangan takut, tidak boleh, ya. Jadi jangan takut kepada setan atau jin atau makhluk-makhluk lainnya yang mengganggu kita, ya, makhluk-makhluk halus, ya, disebutnya. Tidak boleh takut kalau itu kemudian menghalangi kita dari ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh takut berlebihan kepada setan, ya. Siapa yang sering bangun tiba-tiba di tengah malam jam 2, jam 3 kebelet pipis, kemudian takut mau pipis, bangunin mama papanya, mama papa bangun, mau pipis, temenin. Takut kenapa? Nggak apa-apa, ya, nggak boleh. Perhatikan, nggak boleh takut. Nggak ada, itu kan kita di rumah sendiri. Langsung wudhu, ya, ke kamar mandi, pipis, wudhu, sholat malam, sholat tahajud, atau nunggu pagi, sholat subuh sampai sholat subuh, ya. Kemudian juga apa? Takut kepada sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan kesialan atau musibah. Contohnya mau pergi ke suatu tempat
tiba-tiba ada burung gagak lewat di depan kita. Kita lagi berkendara, naik mobil atau naik motor, tiba-tiba ada burung gagak. Wak, 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 wak. Langsung kita takut. Wih, tidak boleh ini ada burung gagak. Kalau ada burung gagak nanti kita sial, kita kena musibah. Akhirnya kita takut untuk bepergian, akhirnya balik lagi. Ini tidak boleh, tidak benar. Emang ada burung gagak bisa mendatangkan musibah dan kesialan? Bener nggak? Tidak ada, itu hanya khurafat. Tahu khurafat nggak? Hah? Sesuatu yang diada-adakan, bohong, ya. Tahayul, tidak benar. Atau apalagi yang sering kalian dengar? Kupu-kupu Oh ya, ada kupu-kupu masuk rumah misalkan. Ada datang tamu. Oh, ada datang tamu. Oh, ini tidak benar. Bohong. Ya, bohongan. Jadi siapa yang dari tamunya? Terus apa lagi? Angka 13 misalkan. Oh, mau nginep di hotel. Jangan 13 angka yang seram, angka sial, tidak boleh. Atau mau ngadain acara, jangan di hari Selasa. Hari Selasa dianggap sebagai hari sial, mendatangkan musibah. Akhirnya takut untuk mengadakan acara di hari Selasa. Ini tidak boleh, ya. Atau misalkan mau beli rumah, tapi rumahnya ngadepnya misalkan ke timur atau ke selatan, ke utara. Oh, ini kalau rumah ngadepnya ke arah sana, nanti sial rumahnya, kena musibah. Nah, ini takut yang tidak benar, tidak beralasan, ya. Maka takut-takut yang seperti ini itu adalah bisa menjerumuskan kita kepada apa? Kesyirikan, waliyadzubillah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kesialan dan juga tidak ada yang bisa mendatangkan keberuntungan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh keberuntungan, kesialan dikait-kaitkan dengan makhluk-makhluk tertentu atau dengan benda-benda tertentu atau dengan angka-angka tertentu dan seterusnya. Tidak boleh, ya. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi takut itu bisa bernilai ibadah kalau takut kepada siapa? Allah. Kalau seseorang takut kepada Allah, maka dia akan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kalau orang takut kepada Allah, maka dia akan bersemangat ibadah, ya. Kemudian ada rasa takut yang tidak tercela, takut tabiat, takut lumrah. Ini tidak mengapa, itu takut kepada makhluk-makhluk yang berbahaya, ya, yang benar-benar real, bahaya, nyata, seperti hewan buas, ular, kalajengking, atau penyakit virus, ya. Maka ini kita menghindar dari hal-hal tersebut. Oke, barakallahu fikum jami'an.